Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Ini akan jadi kali pertama aku ngupload video di YouTube channelku ini. Dan hari ini aku bakal review sebuah produk yang bisa dibilang baru. Euphoria produk ini juga udah mulai timbul nih di masyarakat. Apalagi kalau bukan si Pixi Stylish Serum Foundation. Seperti judulnya kali ini ya. Aku bakal review si produk ini. Gimana sih warnanya, ketahanannya, klaimnya, apakah sesuai semua. Dan tungguin aja ya, aku bakal review. Jadi hari ini aku bakalan review si Pixi Stylish Serum Foundation ini. Produknya bisa dibilang baru, dia baru launching sekitar beberapa hari yang lalu atau mungkin sampai seminggu gitu kali ya. Tapi aku langsung penasaran dan langsung check out barang ini ketika udah ada yang jual gitu. Nah, aku penasaran karena namanya itu unik banget. Dia serum foundation. Aku nggak tahu dia tuh serum yang ada foundationnya atau foundation yang ada serumnya. Kemungkinan sih foundation yang ada serumnya kali ya. Tapi yang bikin menarik lagi adalah dia tuh klaimnya tahan selama 12 jam dan dia punya SPF 50 PA+++. Jadi PA plusnya aja udah triple plus gitu ya. Terus yang bikin penasaran lagi adalah harganya cuman 50 ribuan. Jadi aku beli kemarin check out itu harganya sekitar 55 ribu dan termasuknya terjangkau gitu ya untuk foundation yang klaimnya bisa tahan 12 jam, ada SPF 50 PA triple plus dan ini serum foundation. Makanya aku langsung check out. Untuk klaimnya sendiri sebenarnya dia udah tertulis di kemasannya. Dia tuh alas bedak cair untuk hasil makeup tanpa tampak cerah dan tahan lama hingga 12 jam. Jadi klaim pertama bisa bikin wajah tampak cerah, terus tahan hingga 12 jam. Terus tekstur yang ringan di kulit sehingga cocok digunakan setiap hari. Klaimnya lagi teksturnya ringan. Terus ada klaim lagi dengan keunggulan 4 beauty benefits, yaitu whitening, protecting, moisturizing, dan beautifying. Oke. Ini aku bingung sih kenapa sih produk tuh sukanya pakai kata whitening padahal kan nggak bikin putih gitu ya. Mungkin kata yang lebih tepat menurutku adalah brightening, yaitu agar tampak lebih cerah gitu. Oke, kemasannya dia seperti ini. Dia pakainya botol kaca. Sebenarnya rada rawan kalau botol kaca, takutnya dia pecah atau gimana gitu. Tapi kan kalau namanya kaca juga lebih ringkih lah. Jadi harus lebih hati-hati. Untuk kemasannya sendiri ini netonya 17 mili. 17 mili itu sebenarnya untuk foundation bisa dibilang sedikit kali ya. Soalnya kalau normalnya foundation itu adalah 30 mili atau antara 25 sampai 35 mili gitu lah. Tapi ini tuh cuma 17. Terus dia kemasannya sepertinya dari pipet. Kita coba buka dulu. Nah, dia pakai pipet ini. Nah, kalau pakai pipet sebenarnya menurut aku sih dia lebih gampang diatur karena bahkan sampai tetesnya pun kan kita bisa atur kalau pakai pipet. Jadi menurut aku oke sih kalau dia pakai pipet. Terus kemasannya sendiri menurut aku nggak gitu berisik. Ya cukup banyak tulisan tapi. Jadi dia ada keterangan namanya dulu, terus belakang menurut aku ini rada repetisi karena di belakang ini ada kayak cara pakai perhatian yang mana tuh sebenarnya udah ada di kemasan si kartonnya ini. Oke, jadi si Pixi Stylish Serum Foundation ini sekali peluncuran dia langsung mengeluarkan 5 shade dan shade-nya itu ada warna 01 Rosy Ivory, 02 Yellow Beige, yang 03 Natural Beige, 04 Golden Tan, dan 05 Rich Tan. Aku sendiri pilihnya yang 02 Yellow Beige karena skin tone aku sendiri sebenarnya adalah natural. Jadi untuk pink undertone masuk, yellow undertone masuk. Tapi untuk preference aku lebih prefer yang yellow. Jadi kalau menurut aku yang 01 itu dia masih terlalu pink, sedangkan 03 dia udah terlalu kuning bagi aku. Jadi untuk amannya aku pilih yang 02 Yellow Beige ini. Oke, jadi sebelum ke wajah, aku mau cobain dulu di tangan. Aku pengen lihat si teksturnya terlebih dahulu. Jadi dia teksturnya runny, dia bisa mengalir gitu. Tadi aku cuma netes ke di sini, tapi dia sekarang udah sampai di sini. Warnanya kuning dan aku sekarang mau coba blend dulu. Oke, ini aku udah coba blend dan dia kelihatan kuning. Di kamera kayaknya nggak kelihatan begitu kuning, tapi sebenarnya dia terlihat kuning. Di asli pun dia kelihatan kuning. Jadi untuk nyobain ke wajah, aku bakal pakai separuh pakai sponge, separuh lagi pakai brush. Kayaknya kalau aku habisin satu pipet ini terlalu banyak, jadi aku pakai segini dulu. Mungkin ini 3/4 pipet kali. Sekarang kita coba pakai spons dulu. Ini sponsnya spons lembab, udah aku basahin. I think ini oke loh, Pixi.
aku nggak expect kalau dia bakal, menurut aku ini nutup, menurut aku ini coveragenya oke. Menurut aku untuk 3/4 pipet ini coveragenya lumayan sih. Menurut aku dia medium coverage, medium to full mungkin bisa. Kalau di build up lagi kayaknya dia bisa full deh, dan dia terasa ringan sih. Jadi kalau di build up lagi, ditumpukin satu layer lagi, I think nggak akan jadi masalah. Ini ada jerawat gitu ya, bertekstur. Tentu kalau tekstur kan nggak bisa hilang gitu ya kalau dengan foundation. Tapi ini untuk hitam, kan awalnya kehitaman nih. Untuk ini kayaknya udah ketutup sih, udah berefek banget. Oke, ini aku nggak akan tambahin apa-apa, aku nggak akan tambahin layer lagi di atasnya. Aku bakal nyobain sisi untuk brushnya dulu. Untuk sisi brush ini terbantu banyak banget, karena tadi kalau yang bagian spons kan menyerapkan ke sponsnya, tapi kalau brush kan dia tidak menyerap. Jadi I think coveragenya bakal emang ngasih lebih banyak coverage. Terus kelihatannya lebih basah daripada si bagian spons. Mungkin karena spons tadi kan di tap 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 tap, jadi keserap di sponsnya. Kalau di sini kan enggak, jadi bisa persebarannya tuh area persebarannya jadi lebih luas. Kayaknya kalau 3/4 pump untuk sebelah sisi sini aja terlalu banyak sih kalau pakainya pakai si brush ini ya. I think foundation ini ngesetnya cepet banget. Tadi kan bisa kelihatan waktu progress dia tuh basah jadi gampang diratain gitu. Tapi sekarang udah ngeset, dia langsung kayak firm gitu. Oke, ini udah selesai aku ratain. Dan menurut aku bagian yang brush ini memang memberikan coverage yang lebih tinggi daripada bagian yang spons. Tapi kalau mau natural, kayaknya lebih oke yang spons kalau natural ya. Tapi kalau untuk coverage, tentu yang brush ini lebih tinggi. Dan menurut aku ini setengah bagian pun, walaupun kurang lebih pemakaian dari pipetnya atau pemakaian dari foundationnya sama, tapi kelihatan banget si bagian yang foundation ini, bagian foundation yang pakai brush ini, kelihatan lebih ngedempul daripada bagian yang spons. Tapi untuk coverage, keduanya bagus, keduanya baik brush maupun sponge sama-sama memberikan coverage. I think ini oke sih, walaupun pakai brush pun coveragenya masih medium, gak sampai full. Tapi I think dia bisa di build up dan dia tuh ringan gitu kan. Jadi kalau mau dikasih layer tambahan, I think ini gak masalah kalau dikasih layer tambahan. Tapi untuk daily use, kayaknya pakai sedikit aja, lebih sedikit dari tadi, itu udah oke banget. Finishnya menurut aku aku ngerasa yang bagian brush ini finishnya lebih matte daripada yang bagian sponge. Kalau bagian sponge tuh kayak dia masih kelihatan glowingnya. Nih kayaknya kalau dari monitor aku sih kelihatan, ini ada kayak kelihatan glowingnya gitu. Kalau bagian brush dia tuh masih ada glowingnya juga, tapi dia kelihatan lebih matte gitu sih. Yang aku suka adalah natural look yang dia kasih. Dia matte tapi nggak flat matte, jadi masih kelihatan natural. Tadi kan juga kelihatan ya, masih kelihatannya glowingnya. Padahal ini aku nggak ngeset pakai apa-apa kan, jadi masih kelihatan natural, masih oke. Kalau kemarin aku sempat coba yang cushion kan dia memberikan efek dewy ya. Kalau mau efek matte, mungkin kalian bisa cobain si Pixi Stylish Serum Foundation ini. Dan barusan aku cek ke monitor, aku cek ke HP, dia kelihatannya flashback deh. Jadi ini aku nggak pakai flash, aku pakai settingan di HP, aku pakai settingan pro gitu. Dan ini kan kena cahaya juga, dan I think ini flashback, jadi wajah aku kelihatan lebih terang, wajah aku kelihatan menonjol banget, terang banget gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak mengherankan karena dia kan memang SPF 50 PA+++. Jadi kalau biasa produknya memiliki SPF ini, dia akan flashback ketika kena flash atau cahaya gitu. Nah, jadi aku pengen ngasih tahu kalian aja, hati-hati banget kalau menggunakan produk ini untuk acara-acara seperti kayak mau wisuda terus ada pemotretan di studio, atau acara keluarga pemotretan di studio. Pokoknya hati-hati aja kalau mau buat pemotretan, karena takutnya ketika kena flash dia bakal flashback yang nyebabin wajah kalian tuh jadi kelihatan terang banget, lebih menonjol banget, dan kelihatan putih banget gitu. Hati-hati aja kalau mau pakai produk ini di saat mau foto-foto. Itu aja sih paling yang harus di notes. Oke, sekarang ini jam 11 lebih
anggap aja 11 lebih 5 atau 11 lebih 10 kali ya. Tapi kan tadi kita juga udah mulai dari foundation, udah lebih dari jam 11. Tapi kita anggap aja selesai jam 11 ini. Jam 11 ini kita jadiin patokan ya. Nanti aku akan cek beberapa jam lagi. Tungguin. Oke, sekarang waktunya update. Ini sekarang udah jam 1, hampir jam 1. Berarti udah sekitar 2 jam kali ya, 2 jam penggunaan. Dan seperti ini hasilnya. Tadi aku ganti soft lens saja, pakai kacamata. Kita cek aja gimana setelah 2 jam. Oke, setelah 2 jam, yang aku rasakan adalah di bagian dahi sebenarnya masih oke. Nggak kelihatan begitu berminyak. Dia cuma kelihatan kayak tambah glowing aja. Yang kelihatan berminyak paling adalah di bagian tulang hidung sini. Si tulang hidungnya ini udah mulai nampak berminyak. Jadi si tulang hidungnya itu udah terlihat berminyak, udah kelihatan semakin glowing ini. Tapi untuk foundationnya sendiri nggak ada yang hilang, nggak ada yang bolong-bolong di tulang hidung walaupun dia udah berminyak. Di bagian pipi juga masih oke. Sebenarnya kulitku itu tipenya berminyak ya, jadi kulitku semuanya ini berminyak. Tapi paling parah tetap di T-zone walaupun semuanya berminyak. Dan di bagian pipi sendiri ini masih oke sih. Si blush on juga nggak hilang, foundationnya nggak hilang, masih bagus. Untuk coveragenya juga masih menutupi sih sebenarnya. Ini kayak masih ketutup juga kan di sini. Di sini masih ketutup, yang jerawat di sini kelihatan besar juga masih ketutup. Masih nggak masalah menurut aku, masih oke ini. Yang aku suka karena dia di bagian hidung juga nggak hilang sih. Padahal kan di bagian hidung tuh udah kelihatan berminyak banget. Tapi dia masih nggak hilang, foundationnya masih nggak bolong. Bahkan di daerah kacamata, kan tadi bahkan di kacamata kan ada ini ya yang di hidung itu. Nah itu bahkan di daerah sini pun yang kena kacamata itu nggak hilang juga. Jadi ini menurut aku masih oke sih. Untuk 2 jam di kulit yang super berminyak kayak aku, ini masih oke, masih wearable banget. Oke, this will be my last check. Jadi ini udah jam 5, hampir jam 5. Dan ini berarti udah berapa tuh? Dari jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Udah 6 jam. Ini udah pemakaian 6 jam. Hasilnya seperti ini. Aku bakal cek dulu. Oke, kalau dilihat ini emang udah kelihatan berminyak banget. Di bagian dahi terutama dan hidung itu udah bener-bener becek minyak. Di bagian dahi sih sebenarnya masih aman, si foundationnya masih ada. Tapi yang udah mulai bolong-bolong adalah di bagian hidung. Ini menurut aku di bagian hidungnya tuh udah tergolong-bolong banget malahan. Jadi udah pada hilang-hilang bagian tengah terutama, terus pinggir hidung, bagian yang kacamata juga. Tapi di bagian lipatan hidung sini ya, yang bagian sini itu nggak nge-crack sama sekali. Jadi I think ini oke sih untuk di bagian lipatan itu. Oke, tadi aku juga full presentasi ngomong-ngomong. Di bagian bibir sini juga nggak nge-crack, masih bagus. Paling kelemahannya menurut aku adalah yang bolong-bolong itu aja di bagian hidung. Untuk bagian pipi menurut aku masih ada, foundationnya masih nempel gitu, masih stay di bagian pipi, cuman kelihatan glowing banget aja. Oke, ini aku bakal coba blotting pakai tisu biasa aja, ditap-tap aja ke bagian muka. Oke, setelah di blotting sebenarnya dia looks better sih, masih kelihatan kembali oke gitu ya, nggak sehinyai tadi. Glowing juga masih ada, tapi masih terkesan matte juga. Cuman untuk hilang di bagian hidung, tentu dia akan semakin hilang ya. Dan transfernya menurut aku lumayan. Tapi ini kan juga perlu diketahui ini udah 6 jam, jadi kalau transfer sebanyak ini itu nggak masalah. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya menurut aku produk ini worth to try banget. Menurut aku dengan harga sekitar 50.000, foundation ini udah oke banget. Ya, tapi ukurannya memang lebih kecil daripada foundation biasanya. Untuk ketahanan juga masih bagus, walaupun nggak sesuai klaimnya yang 12 jam. Tapi dia masih oke banget untuk ketahanan. Untuk nahan minyak juga, I think oke ya. Karena tadi waktu tes untuk 2 jam juga dia masih kelihatan bagus. Tapi untuk 6 jam dia emang udah banyak yang luntur gitu. Tapi setelah di blotting, dia udah kembali bagus lagi.
Paling segitu aja review aku hari ini. Semoga review ini bisa membantu kalian, baik untuk membeli maupun untuk mempertimbangkannya. Semoga membantu, semoga kalian enjoy videonya. Have a nice day.